Jet tempur Cina enggak dekati Natuna karena berisiko ditembak jatuh militer Indonesia. Indonesia memang mempunyai militer yang sigap dalam merespons situasi, contohnya di Natuna Utara kala ada unsur Cina di sana. Belakang ini misalnya, saat dua Coast Guard Cina masuk ke Natuna Utara dengan sigap militer Indonesia mengusirnya dari sana. Pergerakan Cina di Natuna Utara sebenarnya terus dimonitor oleh militer Indonesia. Setiap ada pelanggaran wilayah seperti itu, Indonesia bakal merespon dengan cepat. Quick response inilah yang harus dijaga oleh Indonesia. Yang penting ada unsur kapal perang atau pesawat dari Indonesia untuk menyambut kekuatan Cina di sana. Karena bila hal ini tidak ada, maka Coast Guard Cina bisa berleha-leha di Natuna Utara. Contoh paling gampang terjadi di negara tetangga Malaysia. Bisa dibilang quick response aparat keamanan Malaysia kala menghadang Coast Guard atau kapal survei Cina di perairan Beting Ali terlambat. Amit pada 5 Desember 2020 pernah melaporkan bagaimana kapal survei Haiyang Dizi milik Cina berada di sekitar Beting Ali. Kapal survei tersebut melakukan penelitian ilegal di sana selama 278 hari. Parahnya tak ada manuver atas tindakan nyata dari kapal TLDMAL Malaysia atau kapal Coast Guard mereka untuk mengusir kapal-kapal Cina tersebut. Walhasil Cina melakukan kegiatan ilegal di mata depan Malaysia, di mana tuan rumah cuma melongo saja. Malaysia tak berani mengambil keputusan untuk mengusir kapal survei Cina. Entah apa sebab pastinya, tapi muncul dugaan Malaysia tak punya nyali menghadapi Cina. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan Indonesia. Ketika tahu ada kapal-kapal survei Coast Guard Cina di Natuna Utara, Indonesia langsung bergerak cepat mengirimkan kapal perang ke sana. Pernah pada September 2021, Indonesia melakukan manuver berani menghadapi kapal survei dan Coast Guard Cina di Natuna Utara. Sekarang, bila Cina hendak memulai operasi pelanggaran wilayahnya di Natuna Utara, setidaknya mereka melayarkan 2 kapal Coast Guard yang bertugas mengusik dan 1 unit kapal perang PLA Navy yang berjaga di perairan internasional dekat Natuna Utara. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Cina di mana operasi maritim tersebut biasanya berlangsung sebulan lebih? Sialnya lagi, bagi Indonesia, Cina enteng saja membiayai semua itu, turah duit. Armada Cina memang sangat besar. 2 kapal induk, 1 kapal helikopter, 49 unit frigate, dan 70 unit corvette, 79 kapal selam termasuk yang bertenaga nuklir, dan 152 unit kapal patroli cepat. Semua kapal perang dan kapal selam merupakan made in China. Termasuk juga fasilitas pembangunan kapal selam. Dermaga yang dapat menampung kapal perang yang lebih besar seperti kapal serbu, amfibi, dan frigat, dan pangkalan untuk pesawat militer seperti helikopter Apache dan Sukhoi. Ini adalah tanggapan Indonesia terhadap pengerahan aset militer dan penjaga pantai oleh Cina di perairan yang diklaim oleh Jakarta sebagai Z Indonesia. Kemudian mengutip dari Tenigum Social Sciences Journal, tepu jet tempur Cina tak berani dekat-dekat dengan wilayah Indonesia baik di Natuna Utara atau lainnya. Jika mereka sampai melanggar wilayah kedaulatan NKRI, maka militer Indonesia pasti bertindak. Ketegangan Cina mengerahkan jet tempurnya mendekati wilayah Indonesia lantaran berpotensi ditembak jatuh. Jet tempur Cina diprediksi hanya akan berada di jarak 50 km di luar perbatasan Indonesia. Dan jarak begitu mereka akan meluncurkan rudal jarak jauh untuk menyerang Indonesia tanpa kena resiko counter attack dari militer NKRI. Mereka tidak akan datang lebih dekat dari 50-500 km dari risiko kehilangan utara dan aset angkatan laut. Adapun itu ancaman Cina di Natuna Utara perlu respon sangat serius oleh militer Indonesia.